khususnya ada 4 posisi dalam sholat. Yang ini langsung diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis. Jika benar posisi itu Anda lakukan, maka seketika doa bisa dikabulkan. Ya, posisi pertama dalam berdiri. Ya, itu nanti isyarat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ya, jadi Nabi Zakaria pernah melakukan itu sholat. Beliau pernah sholat dalam berdirinya meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan. Padahal istrinya divonis monopos dan mandul, maaf. Ya, divonis secara medis gak mungkin punya keturunan. Beliau kemudian sholat, dahsyatnya sholat ketika minta, berdiri beliau mohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, Nabi Zakaria katakan, ya Allah, orang mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Aku hanya minta darimu yang tidak punya batas dalam kemungkinan. Begitu dikatakan innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa hamba, maka turun jawaban ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka turun malaikat sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira Anda akan punya anak. Namanya langsung dari Allah Yahya. Baik ya, jadi posisi berdiri. Dijawab kemudian di Quran surah kedua untuk umatnya Nabi Muhammad. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Ya, kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, wasta'inu, minta pada saya. Kalau kita mau minta, robah kalimat yang menjadi nasta'in. Wasta'inu, minta. Saya minta, asta'in. Kami minta ya Allah, nasta'in. Kepadamu kami minta, iyyaka nasta'in. Kapan Anda baca kalimat iyyaka nasta'in dalam salat? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa hadis qudsi dari Anas bin Malik. Ketika Anda membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar berdiri salat sampai bacaan itu, masalah apapun yang dia minta aku kabulkan. Kalau Anda pada saat itu minta dikabulkan, mau minta apa? Pikirin dulu, nanti saya jawab lagi. Kemudian ruku dan sujud. Ruku sujud ada di Quran surah ke-48 ayat 29, paling kanan agak ke bawah. Quran surah ke-48 ayat 29. Ya, saya agak cepat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Nabi Muhammad itu orangnya baik, tegas pada penyimpangan. Anda lihat mereka rajin sholat. Jadi kalau umat Nabi Muhammad kelihatan rajin sholat. Kalau ada muslim, siapa nabinya? Muhammad. Nabinya siapa? Muhammad. Sholat yuk. Sholat kan nomor 2. Nomor 1, saya beli mie dulu. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Umat Nabi Muhammad itu kelihatan sholat. Begitu sholat, ruku sujud dia minta. Kata Allah, orang saat ruku dan sujud minta, saya kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Inna ma aqrabal 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan terdekat para hamba dengan Allah itu saat sujud. Fa'aksiru sujud. Atau dalam hadis lain, fa'aksiru doa. Maka perbanyak doa dalam sujud. Terakhir, sesaat sebelum salam, itu dalam hadis Nabi SAW. Silahkan bacakan doanya. Kalau tahu doa dari Nabi, Allahumma ij'al fi lisani nura, wa fi aini nura, wa fi basri nura, wa fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan wajahku bercahaya, pandanganku ada cahaya, hatiku bercahaya, dan semua terbimbing pada kebaikan. Maka tanamkan cahaya dalam jiwaku yang tidak menjauh darimu. Anda bacakan lafadznya. Tapi kalau tidak paham, cukup Anda sampaikan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Karena tidak boleh melafadzkan sesuatu dalam salat di luar apa yang telah dicontohkan.